Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Anurul Lulu'ah Khadijah, dan teman saya yang bernama Arif Rediawan. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pihak-pihak berperkara dalam hukum acara perdata. Siapa sajakah pihak-pihak yang ada di dalamnya? Mari kita bersama-sama menyimak video penjelasan berikut ini. Yang pertama, penggugat dan tergugat. Syarat untuk mengajukan sebuah gugatan adalah adanya kepentingan hukum atau sengketa yang melekat pada penggugat. Tetapi tidak semua orang dapat mengajukan gugatan ini. Penggugat sendiri itu adalah orang yang menuntut hak perdatanya kepada pengadilan perdata. Kemudian tergugat adalah orang yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan. Tergugat ini bisa perorangan atau beberapa orang. Kemudian yang kedua adalah pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau mohon ditegaskan suatu hak bagi dirinya sendiri tentang situasi situasi hukum tertentu. Lalu termohon sendiri dalam arti yang sebenarnya adalah bukan sebagai pihak yang asli, namun perlu dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya atau untuk kepentingan pemeriksaan. Peradilan yang menyelesaikan perkara permohonan ini disebut voluntary jurisdicti atau peradilan tidak sesungguhnya. Produk hukum dari hasil peradilan ini adalah berupa penetapan. Ketiga, asas-asas yang dapat menjadi pihak. Pada dasarnya, setiap orang yang mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan dan membelanya berwenang untuk bertindak sebagai penggugat atau selaku tergugat. Tetapi terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu mempunyai res bifogate atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan memiliki handling speak one hate atau kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Siapa saja yang tidak mampu untuk bertindak dianggap tidak mampu pula untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan. Secara teoritis dapat dijelaskan sebagai berikut mengenai partage atau pihak yang saling berhadapan. Yang pertama adalah partage material, merupakan partage yang mempunyai kepentingan sendiri atau pihak yang menjadi subjek dalam perkara. Kedua, partage formal, yaitu merupakan partage yang bertindak untuk kepentingan orang lain. Misalnya seorang wali yang bertindak atas mengatasnamakan anaknya yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Ya, di sini saya akan meneruskan untuk selanjutnya. D. Yang dianggap tidak mampu. Yang dianggap tidak mampu untuk bertindak ialah 1. Mereka yang belum cukup umur atau belum dewasa. 2. Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan saat sakit. 3. Para pemabuk. Ketidakmampuannya terbatas pada perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja. 4. Seorang istri yang tunduk kepada BW tidak dapat bertindak sebagai pihak tanpa bantuan dari suaminya, kecuali dalam hal perceraian atau apabila ia dituntut dalam perkara pidana. 5. Terdapat orang yang meninggal dunia. Dapat dilakukan gugatan, namun gugatannya dapat ditunjukkan kepada ahli warisnya.
Untuk selanjutnya ialah badan-badan hukum sebagai pihak. Badan hukum publik gugatannya harus dialamatkan kepada pimpinannya. Kalau yang digugat negara, maka orang yang mewakilkannya tidak perlu disebut namanya dalam gugatan. Untuk terhadap badan hukum lainnya atau badan hukum keperdataan, gugatan harus ditunjukkan kepada pengurus, dan apabila badan hukum itu telah dibubarkan, maka gugatannya ditunjuk kepada pemberesnya. Untuk firma, walaupun bukan badan hukum, dapat juga bertindak sebagai pihak. Seluruh gugatan ditunjukkan kepada salah seorang persero. Demikian pula TV dapat bertindak sebagai pihak. Di sini yang bertindak adalah para persero pengurus. Selanjutnya, perwakilan dalam perkara perdata. Dalam sistem HIR dan RBG, berbicara di muka peradilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, advokat ialah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan. Sementara itu, surat kuasa adalah surat atau dokumen di mana isinya seorang menunjuk atau memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan kepada dirinya. Selanjutnya yang G ialah hak-hak pihak berperkara. Hak-hak masyarakat pencari keadilan dalam pasal 6 ayat 1 huruf C SK KMMA.RI disebutkan bahwa 1. Berhak memperoleh bantuan hukum. 2. Berhak mengajukan perkara secara cuma-cuma atau gratis. 3. Berhak berperkara segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 4. Berhak segera diadili oleh pengadilan. 5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepada dirinya. 6. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya. 7. Berhak memberikan keterangan secara bebas. 8. Berhak mendapat tuntutan. Berhak mendapat bantuan juru bahasa atau penerjemah jika ia tidak paham bahasa Indonesia. 9. Berhak memilih penasihat hukumnya sendiri. 10. Berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. 11. Bagi orang asing berhak menghubungi perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan. 12. Berhak menghubungi menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.